Podcast besok Senin buat tanggal 29 Januari 2017. Ini adalah episode yang spesial karena di episode kali ini kita akan mereview special show-nya Adriano Calbi yang judulnya Lo Pikir Lo Keren di tanggal 28 Januari 2017 kemarin di PPH UI. Kayaknya ini bakalan jadi episode raw tanpa edit karena gue bawa laptop tapi nggak bawa chargernya, jadi gue nggak bisa ngedit. Jadi kemungkinan akan banyak terus apa namanya gitu kayaknya. Ya nikmatin aja. Jadi gue datang di show 2 yang show malam yang jam 8. Open gate di open gate-nya jam 7. Antriannya langsung cukup panjang, tapi karena penontonnya cuma 400 per show jadi cepat masuknya. Dan ya terima kasih buat Iqbal Haryadi yang udah ngetek tempat, jadi gue duduk di row kedua paling depan. Iya, dari jam 7 sampai jam 8 tuh kan udah di dalam ya. Itu nggak diputerin lagu gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi jadi cukup hening gitu. Ya paling ada kedengaran suara-suara ngobrol, interaksi antar penonton aja. Dimulai tepat jam 8, kurang lebih jam 8 gitu. Dibuka sama MC-nya ternyata juga Bang Adri. Katanya dia ya show-nya low budget, jadi nggak punya cukup dana buat nge-hire MC, jadi yang MC-in dia juga. Terus dibuka sama opener pertama, band ini gue juga baru pertama kali lihat dia stand up. Atau kayaknya malah gue baru tahu ada stand up komedian namanya Ben. Tapi materinya cukup solid ya, bagus, gue suka. Ya dia pertama kali ngebuka, seingat gue ya, pakai jokes tentang, kayaknya semua orang tuh taunya komedian Cina itu cuma Ernest Prakasa kata dia gitu. Terus tentang rasis di Australia. Ini yang lucu banget sih yang ini nih, yang dia nuker daging haram sama daging halal di supermarket. Dan yang terakhir tentang dia nyeritain, kan dia bilingual, dia pakai bahasa Inggris juga, tentang temennya yang namanya David, orang Australia, orang Inggris gue lupa, udah 12 tahun tinggal di Jakarta tapi nggak bisa bedain bajai sama jablay. Ya tentang band, tentang setlistnya band, sangat lucu sih. Terus opener kedua itu Patra Gumala adalah seorang penyiar radio di Gen FM. Karena gue nggak tinggal di Jakarta dan gue juga nggak dengerin begitu banyak radio, jadi gue nggak tahu nih orang ini siapa. Gue cuma tahu dia itu yang pas diceng-cengin sama Soleh Solihun di special show-nya Soleh yang Majelis Tidak Alim, yang katanya ada penyiar yang nggak terkenal amat datang ke kafe Bibin Arimaja di Tebet tapi dianggap artis banget. Terus kan di akhir show-nya Soleh kan dia kan jalan-jalan tuh nge-roast orang. Nah dia juga salah satu yang di-roast itu. Patra bilang dia baru 2 kali stand up. Pas pertama kali Gladi Resik, terus sama tadi di show itu. Mungkin 3 ya, karena show pertama kan dia juga stand up. Ya ngebahas tentang keinsecurean dia sama stand up komedian yang sekarang banyak banget yang jadi penyiar radio gitu karena lucu dan followersnya banyak. Terus habis itu dia nge-roast dia nge-riffing si nge-roast apa nge-riffing ya, pokoknya dia ngatain si Uus. Dia kan Uus datang tuh, dia ngatain Uus yang gagal jadi penyiar. Terus ngatain Bang Adri yang 20 menit sebelum siaran dipecat. Terus ngeceng-cengin kolam tai, katanya ada kolam tai yang datang ke dia, terus bilang dia adalah tainya Adri gitu. Terus katanya, lu gila lu, bokap nyokap lu tuh udah berharap ya lu udah gede mau jadi nabi kayak apa kayak, lu malah ngomong mau jadi tai. Terus last joke-nya itu tentang tititnya Afgan. Jadi dia tuh sempat kencing bareng di satu kamar mandi, beda urinnya. Terus
dia sempat ngeliat titiknya Afgan, dan semenjak itu dia ngedenger lagu Panah Asmara dan semua lagu Afgan berubah. Dan yang dengerin jokes itu semenjak itu kayaknya gue juga bakalan berubah sih memandang lagu-lagunya Afgan gitu. Gue jadi teringat titiknya Afgan. Itu Patra, dan menurut gue sangat lucu ya buat orang yang baru stand up gitu. Yang ketiga, ini gila sih, ini opener paling keren sih menurut gue, Kukuh. Gue juga belum pernah kayaknya nonton Kukuh secara langsung. Bahkan di YouTube ya. Di YouTube tuh gue malah nonton Kukuh di Komtung TV itu ya, yang dia yang dia hashtag minta digambar itu, sama yang dia main gitar bareng sama Krisna Hareva kayaknya di stand up fest itu. Paling gitu doang. Tapi gila, lucu banget, gila. Gila, dia lucu banget. Pertama kali datang dia pakai baju San Pauli, sebuah klub bola di Jerman yang idealis, yang garis kiri banget nih. Terus bawa Equil yang sempat dianggap alkohol, dianggap botol bir sama orang-orang, sama netizen. Terus dia bilang segarnya kafirun, gue lupa. Terus beatnya itu yang paling ngebekas banget. Yang pertama itu kayak customer service itu. Jadi dia nyeritain tentang apa sih yang dilakukan customer service di tengah-tengah. Kan lu pernah kan abis customer service tuh, baik Bapak, akan kami proses terlebih dahulu, terus ada lagu kan yang tuh kayak gitu. Nah, dia mempraktekin tuh apa yang dilakukan, dan itu lucu banget, gila. Terus unyeng-unyeng bentuknya salib. Jadi katanya ada video yang bilang unyeng-unyeng itu yang di kepala itu loh, yang kayak bentuk pusaran gitu. Nah, katanya unyeng-unyengnya Cristiano Ronaldo di YouTube tuh ada yang bilang berlafaz Allah gitu. Nah, terus kata si Kukuh, kayaknya bisa jadi nih si Habib Rizik itu unyeng-unyengnya salib nih. Jadi setiap kali dia ngeliat kaca terus dia kayak stres sendiri, terus jadi ngata-ngatain orang kafir itu karena kecewa sama unyeng-unyengnya, makanya dia pakai sorban terus kemana-mana setiap hari. Dan itu lucu banget, gila. Terus tentang komen netizen di artikel atau video di YouTube, kayak kata dia, ini gila, netizen itu tuh enak banget komen di asal komen gitu di artikel. Padahal yang nulis ya udah pakai S1, S2, ilmunya udah banyak, baca buku, baca referensi segala macam, tapi netizen cuma datang nggak baca kali, terus ngetik kontol lu. Gitu doang aja gitu. Asik, itu lucu banget. Terus dia menganalogikannya kayak, kan gak mungkin ya ada orang yang tiba-tiba lu lagi di busway gitu, lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada orang yang datang ke depan muka lu terus ngomong kontol di depan muka lu. Aduh, gila. Ya kayaknya kalau Kukuh stand up ya, gue kayak kan gue kejar sih, gue akan datang sih, kayak gue jadi fans baru Kukuh sih. Terus ya masuk ke headlinernya di malam itu, yang punya show-nya Bang Adri. Dibuka sama jokes yang dia bilang kayak bakal selalu awkward buat mulai jokes. Terus ya dia bilang katanya Kukuh terlalu kuat, katanya dia mempertimbangkan untuk nggak pakai Kukuh lagi jadi opener. Iya, emang sih Kukuh emang sangat lucu banget buat jadi opener gitu. Dia pasti bakal bikin insecure headliner lah pasti. Terus ya jadi yang lucu dari Bang Adri tuh, jadi tiap antar jokes tuh udah nggak pakai bridging gitu. Dia bilang ya, emang dia nggak bisa bridging, jadi lu terima aja. Jadi kayak jokesnya tuh kayak dikasih tahu gitu loh, judul-judulnya ini gitu. Dan
Dan ada moment of silence tuh ketika dia nyontek. Jadi malah lucu gitu, jadi malah lucu karena dia nyonteknya tuh bener-bener obviously nyontek gitu, dia ngeliat ke bawah terus dia nyengir sendiri gitu, dia ketawa sendiri, jadi pada ketawa juga karena ya kayak ada jeda-jeda gitu loh. Kayak kalau menurut gue ya, kalau Panji adalah rajanya bridging ya, karena bridgingnya bagus banget. Kayak kita jadi nggak berasa tuh antar jokes gitu, nggak berasa tuh karena bridgingnya sangat bagus. Nah kalau Bang Andri tuh bridgingnya emang nggak bagus, tapi dia jago banget menganalogikan apapun dianalogikan sama dia tuh jadi lucu. Gue juga nggak mau sih spoiler tentang itu karena kayaknya bakalan ada DVD-nya ya. Jadi gue akan ngebahasnya yang kulit-kulitnya aja, ngebahas lagi bukan nge-review yang gue anggap lucu, tapi gue nggak gue kasih tahu gitu jokesnya. Karena lu tonton aja lah. Tapi kalau lu ya yang dengerin PAM kayak gue gini, gue sih berharap nggak dengerin loh sebenarnya, karena kadang-kadang anjir nih ini udah pernah dibahas di PAM nih, gue jadi nggak begitu surprise ya, meskipun akhirnya ketawa juga gitu. Dan ya PAM yang lucu itu aja, podcast awal minggu yang selucu itu aja, ternyata tuh menurut gue tuh cuma badannya doang nih. Itu tuh belum ada punchline-nya, dan punchline-nya tuh kemarin dikeluarin semua, anjir itu gila lucu banget. Yang beat yang menurut gue lucu-lucu tuh satu tentang gue yang dia tuh ngomongin, ngomongin tentang motor yang putar balik. Dia ngomongin motor yang putar balik karena ngeliat polisi di jalur busway. Itu lucu banget, dan ya gue langsung kepikiran anjir, ternyata motor nggak sesalah itu ya. Motor nggak sesalah itu gitu, dia muter di jalur busway. Gue nggak akan ngeluarin jokesnya karena bentar ya, ada telepon, sorry. Aduh, ini pasti kepotong nih karena tadi gue ada telepon. Gue ulang lagi dari jokes yang ini ya, dari jokes yang motor muter arah. Jadi jokesnya si Ade tuh dia bilang kalau motor yang putar arah saat ngeliat polisi di jalur busway ya wajar lah, karena waktu lu nyontek aja kan lu bakalan nyontek saat guru lu nggak ada gitu. Kalau guru lu ada ya lu pasti putar balik lah, nggak mungkin nyontek. Dan pas di rumah pacar lu juga nggak mungkin cium pacar lu ketika ada bokapnya gitu. Nah itu salah satu analoginya Andri yang dikeluarin di sepanjang show gitu. Anjir itu gila, lucu-lucu banget analogi yang dia pakai. Terus jokesnya Andri lagi yang menurut gue lucu ya, yang jokes yang cukup legendaris ya, jokes yang emang lo mau ngambil uang 1000-an yang halus gitu ya, mendingan ngambil 20 ribuan yang lecek lah gitu. Itu keluar lagi, itu juga lucu. Terus anjir ini kena banget sih di gue nih, karena jadi dia katanya Bang Andri pernah liburan diving, jadi dia bilang, nih gue bikin konteks awalnya dulu ya. Jadi katanya kalau orang yang udah lama single itu tuh hobinya tuh yang aneh-aneh, yang menantang maut. Ada yang diving, scuba diving, terus ya pokoknya semacam-macam itu, ada bungee jumping yang nggak mikirin nyawa deh. Nah terus tapi ternyata katanya dia pernah juga diving. Dia katanya pernah diving, dan di boat itu tuh isinya ada dia, terus ada satu anak umur 25 tahun yang sotoy banget, yang kayak katanya tahu semua kehidupan. Terus ada satu lagi orang yang baru happy karena cerai. Terus ada satu lagi orang yang kabur dari pernikahan. Terus kata dia, anjir ini mah buat orang loser gitu. Dan anjir itu bener banget gitu, kayak katanya orang tuh kalau pengen kenal diri sendiri tuh lu nggak usah jauh-jauh ke pulau terpencil lah, lu bercermin aja gitu. Anjing iya bener banget. Anjir itu lucu banget. Terus jokes yang tentang wifi, jadi katanya cewek-cewek kalau lu pengen tahu tentang gebetan lo atau cowok lu, ya lu lihat aja wifi
yang tersave di smartphone-nya gitu. Ya lu berharap aja lah kalau wifi-nya tuh ada save-save-annya semua restoran mahal, tempat-tempat bagus gitu. Ya kemungkinan karena itu yang akan lu samperin. Tapi kalau isinya save-save-annya itu tentang lagi di hotel jam-jaman ya udah lu akan end up di situ gitu. Anjir, itu bener banget. Terus dia bilang ya sekarang nih pasti banyak orang yang berpikiran anjing ini gimana caranya ngapus save wifi yang udah ke save di smartphone ya. Anjing, iya bener banget anjir, gue langsung mikir iya gimana caranya ngapus. Terus jokes apa lagi ya yang tentang debat pres atau cagup gitu. Jadi dia bilang terus jadi gue berusaha mengingat soalnya. Jadi dia bilang kalau debat yang kayak sekarang yang dilakukan sih itu mah nggak ada gunanya gitu, karena orang-orang yang udah milih pasti nggak akan berpaling gitu, nggak bakal dengerin juga apa yang lawan paslonnya katakan gitu. Kalau mau mah gue punya kok caranya, kata dia gitu. Dan caranya tuh anjir lucu banget. Jadi kayak The Voice gitu loh, kayak audisi The Voice yang blind audition gitu. Jadi kita sama paslon tuh nggak saling hadap-hadapan gitu. Paslonnya kita memunggungi paslon gitulah. Nah terus kita tuh menerka-nerka nih, ini siapa nih yang ngomong nih, ini kayaknya yang cocok sama gue nih. Terus pas kita pencet gitu, terus pas balik anjing bukan ternyata ini. Terus dia bilang wah ini pas balik badan lagi ini paslonnya ngomong gitu. Terus pas si audiensnya denger, wah ini kayaknya bagus nih, dan ini kayaknya bukan anaknya RI1 anak mantan presiden nih. Terus di chat ternyata dia lagi gitu. Terus kata Adri bilang kalau kayak gini nih gue mau loh jadi tim sesnya paslon 2 Bapak Ahok nih. Terus kata dia nyaranin gini, Pak, Bapak kalau pas mulai pertama tuh Bapak jangan ngomong salam dengan gaya agama Bapak, Pak. Bapak pakai assalamualaikum, terus kata-kata lu orang Bapak hapus, Pak. Nah itu pasti orang tuh bakalan bias, Pak. Nih Bapak bakalan dapat voter dari yang kayak gitu-gitu tuh. Anjir tuh bener iya juga sih. Dan bisa mungkin bisa dipraktekin gitu. Dan lucunya ada lucunya Bang Andri ya, dia itu nggak baca gitu katanya. Dia nggak baca, jadi katanya nggak usah dipertanggungjawabkan, tapi ya nggak salah amat gitu. Apa lagi ya jokes yang lucu? Ini tentang gimana gimana dia nanti akan jadi orang tua gitu. Kata dia yakin banget kalau dia akan jadi orang tua yang keren gitu, karena dia akan membuat anaknya menjadi anak yang tough katanya. Dia nggak mau tuh yang anak-anak yang anaknya dipuji, kamu cantik banget, kamu ganteng banget, kamu pinter banget. Dia nggak mau katanya. Ini gue keluarin dia karena ini lucu banget. Dia bilang jadi nanti waktu anaknya datang ke dia, terus anaknya nunjukin PR matematikanya, terus dia bilang segini mah nggak keren lah. Anak-anak di Cina seumuran kamu tuh udah bisa bikin handphone sana gitu. Anak-anak di Cina, anak-anak di Indonesia tuh udah bisa bikin handphone, udah bikin sepatu di umuran kamu. Ini mah nggak ada apa-apanya sana. Terus kata anaknya, liatin lo, gue nggak dapet apresiasi dari lo. Gue akan gathering massa, gue akan besar, dan gue nggak akan butuh pengakuan dari lo. Terus kata dia, ini ternyata mirip sama itu nih, pemimpin ormas gitu. Ternyata emang yang pemimpin ormas itu cuma kurang dipeluk bapaknya doang itu. Dan anjing, gue langsung standing applause. Gila, itu lucu banget. Itu lucu banget, gila. Terus yang tentang bully, dia bilang katanya bully itu nggak bisa dihilangin karena bakal akan terus ada. Dia menganalogikannya dia menceritakan tentang suatu iklan Coca-Cola yang
pakai hashtag nama gitu, nama lu sendiri gitu. Ya lu cari aja, karena gue nggak mau spoiler lagi. Itu lucu banget, di situ juga lucu banget. Terus jokes apa lagi ya yang gue inget tentang apa namanya, nikah yang dianalogikan kayak naik taksi gitu. Kadang-kadang kalau berjalan dengan baik ya kita milih taksi yang bagus gitu, yang tapi ya kalau emang udah kepepet gitu ya udah taksi apa aja lah, yang taksi yang gue bahkan nggak tahu taksi yang disebutin Perkasa, Perjaka apa gitu, dia bilang taksi, Bang Adri bilang taksi itu gue nggak tahu bahkan. Katanya gitu, kayak ya udahlah taksi yang ada aja lah, gue naikin aja, dia naikin aja lah gitu. Terus pas ditanya kenapa Mas atau Mbak pilih taksi ini gitu, ya karena Bluebird taksi-taksi yang bagus, nggak mau jarak jauh sih Mas gitu. Jadi tuh lucu banget. Terus tentang cewek dan perbedaan cewek dan cowok menghadapi ketemu mantan gitu di pesta. Kata cewek bisa aja sih ngambek gitu, atau bahkan kayak bisa langsung kenalin gitu ke lo, ke pacarnya gitu. Tapi kalau cowok tuh nggak bisa gitu, kayak dia tuh nggak bisa ketemu, kita cowok tuh nggak bisa ketemu sama mantan gitu. Dan nggak ada pilihan lain untuk selain menghindar, dan iya bener banget. Terus ya kayaknya itu, sorry gue kayak ngomong terus mulu nih. Dan last jokesnya dia bilang ya dia baru nikah setahun, dan istrinya tuh udah bisa break code gitu loh. Dia bilang pas semenjak dia nikah, istrinya Mbak Marsha tuh nggak pernah bilang bagus sama pilihan apapun yang dipilih sama Bang Adri. Kayak apa namanya, kayak kemeja yang dia pilih dibilang jelek, celana yang dia pilih dibilang jelek, segala macam dibilang jelek, sampai akhirnya Bang Adri kehilangan jati dirinya, sampai setiap kali dia mau beli sesuatu di mall gitu, kemeja, dia sampai harus selfie di ruang ganti, di fitting room, buat nanya ke istrinya kalau Han ini bagus nggak, anjing itu lucu banget. Katanya kalau nikah tuh kayak jalan di jalur one way gitu. Kalau lu balik, semua orang akan ngejudge lu, semua orang orang-orang yang dari dalam rumah tuh akan keluar terus nanya memang Mas mau kemana gitu. Terus yang dalam mobil bilang saya mau ke kebahagiaan Pak. Oh kalau kebahagiaan tuh ke jalur depan gitu. Terus dia bilang saya dari sana Pak, kalau saya tahu di sana nggak ada kebahagiaan, kalau di sana nggak ada kebahagiaan saya nggak mungkin putar balik. Anjing itu lucu banget. Dan udah gue nggak mau spoiler lagi. Gue nggak mau merusak kebahagiaan lu nanti waktu nonton DVD-nya gitu. Dan ya kalau Bang Adri dengar, gila Bang, gue happy banget sih datang ke show lu. Dan katanya kan, kata lu kan bakal jadi trilogi gitu. Dan kalau gue ada waktu, gue pasti akan datang lagi karena gue sangat relate sih sama jokes lu, karena sangat gini. Bang Adri itu sampai bilang, lu kan kita tepuk tangan nih, kata dia, lu nggak usah tepuk tangan lah, gue lebih suka diketawain gitu, karena lu nggak tahu seberapa beratnya gue bikin jokes yang sangat relate kayak gini, sampai lu tuh lebih banyak mikirnya daripada ketawanya gitu. Dan dia anjing lucu banget, bener banget. Yaudah, berhenti untuk memuji-mujinya. Ya berharaplah DVD atau digital downloadnya akan segera ada, tonton dan ya ketawalah gitu. Terima kasih udah dengerin podcast besok Senin buat tanggal 29 Januari 2017 udah beres. Gue gak akan nutup dengan terima kasih udah dengerin besok tutup Senin. Gue gak mau bikin kayak gitu. Gue akan nutup dengan tai lo semua deh.